adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayo, ada yang masih ingat sama Miss nggak? Nama Miss Chloe. Yang di samping Miss namanya? Halo adik-adik, perkenalkan nama Miss Dewi. Adik-adik pasti belum kenal ya. Salam kenal ya adik-adik. Mulai hari ini Miss Chloe dan Miss Dewi akan menemani kalian pada setiap sekolah minggu. Kami berdua akan bergantian menemani kalian setiap minggunya ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa yuk. Silahkan Miss Dewi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab, membaca cerita tentang Kau Tuhan. Tuhan bersama dengan kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Musa yang menghadap Firaun dan tulah-tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Benar sekali Miss Chloe. Sekarang kita akan buka Alkitab kita di Kitab Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai pasal 7 ayat ke-13. Miss ulang ya. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 7 sampai pasal 7 ayat 13. Oke, Miss Chloe dan Miss Dewi akan membacanya secara bergantian ya. Oke, ayat yang ke-27. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Adik-adik tahu artinya petah lidah? Itu artinya Musa tidak pandai berbicara adik-adik. Ya, kita lanjutkan ya. Di ayat ke-1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikian diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya adik-adik, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Apabila dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkan suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkan itu ke depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah adik-adik, Miss mau jelaskan sedikit ya tentang ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Musa awalnya dia tidak percaya diri karena dia merasa dia tidak pandai berbicara. Tapi kemudian Tuhan mengirimkan abangnya Harun untuk menolong dia, untuk menghadap Firaun. Lalu pergilah mereka kepada Firaun dan Tuhan menyuruh mereka melakukan mujizat-mujizat adik-adik. Dan mujizatnya itu apa adik-adik? Oh ya, mengubah tongkat menjadi ular supaya Raja Firaun percaya dan mau membebaskan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Wah adik-adik, Raja Firaun keras kepala ya. Jangan dicontoh ya adik-adik. Kalau adik-adik nggak tahu keras kepala itu apa,
Biar Miss contohin, oke? Keras kepala itu saat mamah adik-adik mengatakan sesuatu tapi adik-adik gak mau denger, adik-adik malah ngelawan, itu namanya keras kepala. Miss contohin lagi. Chloe, kamu nih kalau misalnya ada PR dikerjain ya, jangan leha-leha, jangan duduk-duduk. Tapi Missnya, nanti aja mah, nanti aja, kan aku maunya main dulu, main Mobile Legend dulu, nanti aku mau main Minecraft dulu. Itu namanya keras kepala. Dan karena Raja Firaun keras kepala kepada Tuhan, Tuhan memberikan tulah bagi bangsa Mesir. Betul kan Miss Dewi? Betul Miss Chloe, Tuhan beri 10 tulah kepada bangsa Mesir supaya bangsa Israel dibebaskan dan pergi dari Mesir. Miss Chloe dan Miss Dewi akan ceritakan pada adik-adik tulah-tulah itu. Adik-adik bisa membacanya di kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai pasal yang ke-10 ayat 29. Lalu disambung ke Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Baiklah, kita mulai dari tulah pertama ya Miss, yaitu air menjadi darah. Bayangkan adik-adik, di seluruh Mesir, sungai, laut, semua airnya menjadi darah. Dan kemudian air-air di rumah mereka pun menjadi darah. Jadi mereka tidak bisa minum, tidak bisa mandi. Adik-adik bisa bayangkan ya, adik-adik pasti tidak mau minum air darah. Wah, mengerikan sekali ya. Lalu tulah kedua apa tuh Miss? Baru awal aja, baru tulah pertama aja udah serem ya adik-adik. Ini nih tulah kedua, ada katak, webek. Kalau kataknya cuma satu, terus lucu mah gak apa-apa. Ini mah banyak banget kataknya. Berisik banget pasti ya, kan mereka webek terus. Terus habis itu pas adik-adik tidur nanti ada yang loncat-loncat di kasur adik-adik. Pas adik-adik makan nanti ada yang jalan-jalan di kaki adik-adik. Miss gak mau bayangin Tulah ketiga apa ya Miss? Wah, tulah ketiga nyamuk Miss Chloe. Di mana-mana nyamuk berterbangan. Wah, mereka menggigiti orang-orang Mesir dan menggigiti ternak-ternak. Wah, kebayang ya, gatal banget pasti itu. Dan pasti kan nyamuk pembawa penyakit ya adik-adik. Mereka pasti sakit. Wah, lalu tulah keempat apa Miss? Tulah keempat ada lalat pikat. Lalat itu loh adik-adik yang sering ada di sampah. Terus habis itu nanti mereka hinggap di makanannya bangsa Mesir. Mereka hinggap di makanannya, di minumannya, di mangkuknya. Terus habis itu mereka makan pakai itu. Mereka makan makanannya. Nanti sakit perut dong. Tulah kelima apa ya? Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Seluruh ternak terkena penyakit sampar. Tapi hanya ternak-ternak orang Mesir, adik-adik. Ternak-ternak orang Israel semua sehat. Kenapa? Karena Tuhan melindungi orang Israel. Nah, lalu tulah kelima apa nih Miss Chloe? Nah, tulah keenam ada barah. Barah itu kalau adik-adik nggak tahu, barah itu tuh borok. Borok itu kayak apa ya? Penyakit kulit, merah-merah gitu. Gimana ya rasanya? Panas, gatal, perih. Miss gak pernah ngerasain sih dan gak mau juga. Yang ketujuh apa ya Miss Dewi? Tulah ketujuh hujan es. Wah, kalau esnya seperti salju sih, wah Miss pasti senang juga ya. Tapi ini esnya langsung turun dari langit dan kalian bisa bayangkan ya kalau kepala adik-adik terkena es itu. Adik-adik pasti kesakitan dan cuacanya pasti dingin banget. Wah, mereka pasti tersiksa ya adik-adik ya. Lalu tulah ke-8 apa Miss? Yang ke-8 ada belalang. Belalang itu loh adik-adik, mereka makan semua tumbuhan yang ada di Mesir. Mereka makan semua tanaman. Jadi Mesir itu gak ada panen lagi, gak ada tumbuhan lagi. Terus abis itu belalangnya menutupi semua tempat-tempat, bikin gelap. Adik-adik tahu gak suara belalang kayak apa? Krik 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 krik. Itu jangkrik ya. Oke, lanjut. Ya, tulah ke-9, gelap gulita. Wah, di seluruh Mesir gelap sekali adik-adik. Adik-adik bayangkan ya, kalau adik-adik mengalami mati lampu, beberapa saat saja adik-adik pasti udah ketakutan, udah panik. Mami, mana lilinnya Mami? Mami, saya takut Mami. Tapi di sana gelap gulita 3 hari loh adik-adik. Wah, pasti menakutkan banget ya Miss Chloe ya? Iya, ya ampun. Wah, nah sekarang apa nih tulah yang terakhir nih Miss?
sedih. Pasti ibu-ibu, para orang tua di sana juga pasti sedih. Mereka pasti menangis. Terus pasti juga banyak bunga karena anak sulung mereka mati. Anak sulung itu anak pertama ya adik-adik. Mereka semua mati, meninggal. Sedih banget. Itu semua ke-10 tulah yang Tuhan berikan bagi bangsa Mesir. Nah, betul sekali Miss. Adik-adik, itulah 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Kenapa? Karena Raja Firaun bersikeras terus, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Tetapi akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari Mesir. Benar adik-adik, jadi adik-adik harus mau taat, harus mau patuh pada setiap perintah Tuhan. Oke, gak kayak Raja Firaun yang lawan terus, yang gak mau denger Musa terus. Oke, kalian harus dengerin perintah Tuhan ya, harus taat sama mama papa juga. Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti ya bacaan Alkitab kita hari ini. Dan kita akan tutup sekolah minggu kita kali ini dengan doa. Miss Chloe akan pimpin kita dengan doa. Silakan Miss. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah bisa selesai mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Berkati supaya kami bisa mengerti Tuhan cerita-cerita-Mu, dan ajarin kami juga supaya kami jadi orang-orang, jadi adik-adik yang mau taat sama mama papa kami kepada-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, amin. Terima kasih Miss Chloe. Oh ya, sebelum kita akhiri, Miss akan beri kalian ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu depan yaitu, adik-adik catat ya, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Tetap ingat, tetap belajar, tetap patuh dan taat pada orang tua. Oke? Benar sekali Miss. Lalu Miss mau ingatkan nih, sekarang kan lagi virus corona ya adik-adik. Kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa pakai masker adik-adik, supaya adik-adik tetap sehat dan tidak terjangkit penyakit. Baiklah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.